Salam mimbar Betel. Saudaraku, sungguh Betel adalah tempat di mana Yakub melihat surga terbuka, tangga naik turun, malaikat naik turun. Ada yang menarik dari Betel lah, banyak perkara ajaib. Mimbar Betel kali ini kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi buat kita, yang sangat diurapi, Bapak Pendeta Dr. Ferry. Shalom, Pak. Shalom, Pak Tim. Semangat, Pak. Tuhan, semangat. Kita akan belajar satu topik yang spesial buat beliau, yaitu Kristen yang produktif. Beliau akan menyampaikan dari sisi yang sangat berbeda dari sudah ada. Pak Pendeta, apa itu Kristen produktif, Pak? Ya, Kristen produktif itu artinya Kristen yang jadi. Ya. Jadi seperti yang Tuhan mau. Karena ada banyak orang Kristen yang bangganya jadi orang Kristen, tapi nggak jadi apa-apa gitu. Gitu, hidup biasa-biasa, tidak berdampak, nggak punya apa-apa, akhirnya melarat. Tapi gaya. Dan tidak bikin apa-apa, tapi gaya, saya Kristen. Apa Tuhan mau kita begitu? Saya pikir Tuhan tidak mau kita begitu. Tuhan mau kita produktif. Artinya kita mesti jadi seperti yang Tuhan desain, yang Tuhan rencanakan. Kita menjadi orang-orang yang produktif, sehingga kita bisa menjadi berkat atau bisa berdampak bagi banyak orang. Itu yang Tuhan mau. Karena itu kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 11, kisah itu diceritakan di situ. Bagaimana Yesus berjumpa dengan para nelayan itu. Mereka gagal semalaman itu, tidak dapat apa-apa. Tapi ketika Yesus hadir dan Yesus mulai beracara dengan mereka, maka sesuatu yang ajaib terjadi. Mereka dapat begitu banyak ikan dan akhirnya mereka mengikuti Yesus, meninggalkan jala dan ikannya, perahunya, lalu mereka mengikuti Yesus. Nah, ini Kristen produktif menurut saya. Pak Pendeta, Ya. tapi jujur kita semua pernah punya ngalami masa-masa yang tidak produktif. Ya. Seperti murid di Lukas 5, mereka sempat tidak dapat ikan, tapi itu bukan berarti vonis terakhir, Pak Pendeta. Ya, di Lukas 5 itu itu belum murid, Pak. Masih Lukas 5 kan? Ya. Ya, itu masih nelayan mereka itu. Ya. Orang-orang biasa, dan hari itu ketika Yesus merubah keadaan mereka itu dari tidak dapat ikan jadi dapat ikan. Mereka jadi murid. Mereka jadi murid Yesus. Mereka ikut Yesus. Itu di situ, Pak. Jadi waktu seseorang gagal tidak produktif, jangan-jangan dia belum murid mungkin. Iya, karena itu di sini yang saya lihat bahwa memang kita Tuhan menghendaki agar kita itu menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Orang-orang yang berhasil di dalam hidup kita ini, dalam kita menekuti sesuatu. Tuhan tidak mau kita gagal. Kan kasihan kita kalau kita gagal kan? Ya. Nah, Tuhan mau dengan kita produktif, maka kita bisa berguna. Kita bisa melangsungkan hidup kita di tengah-tengah dunia ini dan kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Pak Pendeta Ferry, aplikasi penerapan hari ini, saya Kristen nih, tapi saya belum tahu saya produktif atau tidak. Nah. Ukuran produktifnya hari ini untuk profesi kita masing-masing gimana, Pendeta? Ya, ukuran produktif itu adalah kita tidak hidup bagi diri kita sendiri, Ya. tapi kita hidup bagi orang lain. Nah, tapi bagaimana supaya kita bisa hidup bagi orang lain, tidak hidup bagi diri kita sendiri? Itu persoalannya. Karena banyak orang sekarang kelihatannya produktif, ya kan? Tapi sebenarnya kan tidak. Begitu. Kelihatannya berhasil, tapi dia hidup bagi diri sendiri. Keberhasilan itu bagi diri sendiri. Tuhan tidak mau itu. Ya. Tuhan mau kita itu produktif dalam arti kita betul-betul mengalami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, lalu dengan berkat-berkat itu kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, karena itu diperlukan langkah-langkah atau apa rahasianya menjadi Kristen produktif. Nah, itu yang penting, itu yang kita mesti bicarakan itu. Setelah kita mengerti ukuran produktifnya adalah menjadi berkat buat orang lain bukan sendiri, tentunya tidak mudah kan Pak untuk menjadi produktif. Betul, tidak mudah. Nah, ada berapa proses yang Bapak akan sampaikan dari eksposisi Lukas 5 ini, Pak? Ya, jadi pertama-tama saya anjurkan para pemirsa Ya. yang sekarang ini sedang mengikuti channel ini,
Ini baca dulu Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Nanti setelah acara ini, kalau baca sekarang nggak perhatikan kata-kata saya dan apa yang saya sampaikan. Ya, itu pertama baca dulu itu firman Tuhan ya, nanti sebentar. Tapi sekarang saya mau jelaskan karena Pak Timotius sudah tanya sekarang kan. Ya. Prosesnya itu bagaimana? Langkah-langkahnya itu bagaimana? Langkah yang pertama kalau kita mau jadi pribadi yang produktif atau Kristen yang produktif itu adalah kita harus berani membuang paradigma yang lama, ambil paradigma yang baru. Jadi hidup dalam paradigma yang baru, itu yang penting. Kegagalan banyak orang adalah karena mereka masih hidup di dalam paradigma yang lama. Sudah tentu apa itu paradigma? Paradigma itu sudut pandang kan. Sudut pandang seseorang itu dipengaruhi oleh tempat, daerah di mana dia lahir dan dia tinggal. Itu begitu. Nah, mau produktif, mau jadi, ya itu kita harus berani tinggalkan paradigma yang lama, cara pandang yang lama atau cara hidup yang lama. Nah, pikiran-pikiran yang lama kita mesti buang, ambil pikiran-pikiran yang baru. Nah, contohnya dalam bahasan kita ini, Yesus berkata kepada mereka, sekarang bertolak lebih dalam, tebarkan jalan di sebelah kanan perahu. Begitu kan? Ya. Itu yang Yesus berkata. Mereka bilang sudah semalam-malaman kami nggak dapat ikan, kerja keras tapi tidak dapat apa-apa. Nah, apalagi ini pagi. Nah, ikan itu kan adanya malam, kira-kira gitu ya. Itu kebiasaannya kan begitu malam. itu bukan jam keluyurannya ikan gitu ya? Iya, bukan jam jalan-jalannya ikan itu. Nah, ini malam saja tidak dapat, apalagi siang seperti ini. Nah, tapi hari itu Yesus merubah cara pandang mereka bahwa bekerja bersama Tuhan, ya, berusaha bersama Tuhan bukan persoalan siang dan malam, tapi persoalannya kita memang harus berubah. Itu aja. Jadi paradigma kita harus mengikuti paradigmanya Tuhan Yesus. Ya, Apa Yesus ngomong ikut saja. ya, Walaupun kadang-kadang nggak masuk akal. ya, betul. Dan itu nggak gampang Pak Pendeta. Ya, jadi begini Pak Tim ya, dan semua pemirsa yang mengikuti siaran ini. Dengar baik-baik bahwa kadang-kadang kita itu gagal tidak jadi karena cara pandang kita, sudut pandang kita yang keliru, salah. Itu yang kita mesti buang. Kita lebih terpengaruh dengan kebiasaan, dengan budaya, dengan hal-hal yang lama. Padahal zaman sudah berubah. Nah, zaman yang berubah ini kita juga harus ikut berubah dalam berpikir dan bertindak dan lain-lain. Ini yang dimaksud dengan paradigma harus berubah. Walaupun kadang menghadapi banyak tantangan dari sana sini. Betul. No problem. Karena orang yang tetap hidup dalam cara pandang yang lama, mempertahankan hal-hal yang lama, orang ini tidak akan maju dan tidak akan jadi di masa yang sekarang ini. Sebab itu di dalam ajaran Kristen ya, itu berkata begini bahwa orang yang dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, kalau yang baru ini sudah datang yang dari Tuhan ini akan merubah seluruh gaya hidup kita dan cara kerja kita. Ini yang membuat kita maju, kita jadi, kita produktif. Ini di sini. Istilahnya mau bergerak ninggalkan paradigma yang lama Ya, ke paradigma yang baru. Pak Pendeta, sudah punya paradigma baru, tapi itu kan nggak cukup. ya. Perlu langkah berikutnya Pak Pendeta. Oh ya, langkah berikut itu yang kedua berarti ini ya. Yang kedua itu kita harus siap bekerja keras. Iya. Contoh di Lukas. Nah, banyak orang Kristen keliru itu begini, dia anggap kalau setia datang ke gereja nanti kaya, Iya. nanti berhasil. Keberhasilan bukan secara ini materi, itu bukan karena kita datang ke gereja, bukan karena kita rajin ke gereja, tapi Alkitab berkata bahwa orang yang bekerja keras pasti sukses. Karena Amsal pasal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lambat membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi ke gereja bukan supaya kita kaya, tapi ke gereja itu untuk kita membangun persekutuan antar sesama dan persekutuan dengan Tuhan, dan kita dengar firman Tuhan, kita diajar untuk hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Begitu. Lalu kita didorong untuk bekerja keras. Dengan kita bekerja keras, maka kita bisa rubah keadaan kita. Mengapa ada orang miskin dalam dunia ini? Nah, itu kan pertanyaan besar. Jawabannya gampang. Jawabannya cuma dua. Pertama, karena berdosa. Yang kedua karena malas. Kalau dosa sudah diampuni masih tetap miskin, nah itu yang kedua berarti itu malas. Kalau sudah dosa dan malas itu sempurna. Itu sudah hancur itu. Itu hancur itu, berantakan punya itu. Pak Ferry, ada nggak orang yang ngaku Kristen tapi dosa dan malas?
Ada itu. Ngaku Kristen ya, tapi masih terus hidup dalam dosa. Sudah gitu ditambah lagi malas lagi. Gitu. Jenis seperti ini diapakan? Jenis seperti ini memang harus didoakan, diarahkan, ya, begitu ya. Atau dibuang kalau dimakan ikan begitu. Kalau dibuang ke laut makan ikan kan kasihan. Ya, kasihan. Karena Tuhan tidak mau manusia binasa, tapi Tuhan mau kita semua selamat. Itu maunya Tuhan ya. Dengan kata lain juga Tuhan tidak mau kita gagal kan? Tidak mau orang-orang seperti itu gagal. Tapi Tuhan mau mereka berhasil, mereka produktif. Nah, sebab itu mereka harus didorong, dimotivasi, diajar, didoakan supaya punya semangat untuk bekerja keras. Nah, dewasa ini kan sekarang ini kan banyak orang tidak diajarkan seperti ini. Dipikir ke gereja nanti doa-doa saja, puasa-puasa, terus nanti bisa jadi sukses, bisa jadi berhasil, bisa nanti punya pabrik, punya usaha. Nggak bisa, tidak bisa begitu. Mujizat memang kita perlukan, ya, itu dalam hal-hal yang memang kita tidak bisa lakukan, ya. Itu Tuhan yang lakukan, itu mujizat. Seperti Israel 40 tahun di padang belantara karena mereka harus berjalan mengikuti tiang awan dan tiang api, dan itu dadak-dadakan, tiba-tiba. Sebab itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengharapkan ya ransum dari sorga. Jadi mana turun dari sorga. Tapi ketika mereka sampai di tanah Kanaan, injak tanah Kanaan, berhenti itu mujizat itu. Tuhan tidak bikin mujizat lagi. Yang bikin mujizat mereka. Artinya mereka harus bercocok tanam. Mereka harus mengolah tanah dan Tuhan memberkati mereka. Ini dia maksudnya. Jadi kita harus siap bekerja keras. Pak Pendeta Ferry, setelah punya paradigma yang baru, kerja keras, tapi kadang belum juga sampai ini. Ada langkah ketiga? Ada langkah-langkah berikutnya lagi. Langkah-langkah berikutnya lagi adalah bahwa kita harus andalkan Tuhan. Yes. Ya. Mereka ini, nelayan-nelayan ini sudah tarik perahu dan lagi cuci-cuci tidak ada hasil, ya, karena memang mereka bekerja tanpa Tuhan. Ya. Gitu. Tapi ketika Tuhan hadir dan Tuhan beracara dengan mereka dan Tuhan menyuruh mereka untuk melakukannya, terjadi mujizat. Ya, hal yang tidak masuk di dalam akal pikiran mereka kan, karena ternyata di siang bolong pun ya bisa dapat ikan. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus itu adalah pencipta. Dialah pencipta ikan, dia bisa komando itu ikan-ikan datang masuk dalam jala-jala itu kan. Dan saya pikir juga ada sebagian ikan yang tidak kebagian masuk. Karena itu mungkin ada yang protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok saya nggak bagian masuk? Nah, saya pikir Tuhan bilang begini sama dia, kamu tenang aja, nanti berikut kamu akan masuk di jalan yang lain. Maksud saya adalah bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhanlah yang membuka jalan. Tuhanlah yang memberkati kita. Kekuatan kita, ya, pikiran kita, kepintaran kita, dan kehebatan kita tidak segala-galanya. Kita manusia tetap terbatas. Kita manusia adalah tetap orang yang lemah, tapi ketika kita berserah dalam tangan Tuhan yang tidak terbatas itu, kita jadi dahsyat dan luar biasa. Ini dia. Jadi harus andalkan Tuhan. Tidak boleh andalkan kekuatan sendiri. Berserah kepada Tuhan. Karena itu hari ini saya mau kasih tahu, buat semua orang yang merasa hebat, orang pintar, orang yang sudah punya modal besar, orang kaya sekalipun, hari ini saya mau kasih tahu saudara, saudara tidak boleh sombong. Saudara harus merendahkan diri bawah kaki Tuhan dan andalkan Tuhan terus dalam hidupmu, karena Tuhanlah yang akan membuat saudara berhasil. Kekayaan itu tidak ada apa-apanya. Kalau sekarang ini Tuhan ambil dari kita, selesai kita. Tapi kalau kita hidup terus berserah dalam tangan Tuhan, maka jalan hidup ke depan Tuhan akan atur dan kita terus akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya kira ini nih hal yang ketiga ini, Pak. Pak Pendeta, aplikasi penerapan untuk hari-hari ini, anggap saya dokter, saya pilot, saya manajer, saya karyawan. Gimana? Hari-hari ngandalkan Tuhan itu seperti apa? Ya, seperti kalau pilot ya, kita kan tidak tahu cuaca ini, tiba-tiba kan bisa langsung berubah, turbulasi bisa terjadi, baru-baru kan ada kecelakaan itu. Nah, karena itu kita harus selalu berserah dan mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong saya di dalam saya, ya, membawa pesawat ini, karena di dalamnya ada penumpang-penumpang semua ciptaan Tuhan. Biar Tuhan kasih kemampuan kepada saya supaya saya bisa bawa sampai di tujuan dengan selamat. Begitu juga menguasai cuaca dan lain-lain. Nah ini contoh kalau pilot, contoh juga dokter, begitu kan? Ya, kita dalam secara medis kita
kita sudah belajar dan lain-lain ya. Tapi di atas semuanya itu Tuhan Maha Kuasa. Tuhan yang menciptakan manusia. Yes. Saya dokter biasa saja ya, saya hanya meneliti tentang manusia yang diciptakan Tuhan tuh. Tapi kalau saya sertakan Tuhan di dalam pekerjaan saya, maka Tuhan akan berikan hikmat kepada saya sehingga saya mampu bisa menolong orang itu dengan pertolongan Tuhan. Pendeta-pendeta zaman sekarang waktu mengkhotbahkan kepada jemaat, ayo andalkan Tuhan, ayo andalkan Tuhan, ayo andalkan Tuhan. Artinya kan bergantung penuh kepada Tuhan. Ya, Kalau sudah bergantung penuh, andalkan Tuhan juga belum dapat nih Pak. ya. Jadi sebenarnya apakah sudah cukup langkahnya atau tidak? Masih ada lagi langkah berikut. Yes. Ya, langkah berikutnya itu adalah bahwa kita harus menaati perintah Tuhan. Apapun. Ya, apapun. Jadi perintah Tuhan ya. Ya, perintah Tuhan itu di dalam firman ini. Hukum-hukum Tuhan kan ada itu. Jadi ketika orang mengikuti, melakukan apa yang Tuhan mau, ya, maka sudah pasti dia diberkati Tuhan. Nah, ini orang-orang nelayan ini kalau kita baca konteksnya ya, hari itu mereka berkata bahwa kami tidak dapat apa-apa, sudah bekerja keras, tapi karena Engkau yang menyuruh, kami melakukannya. Wah, ini kan. Jadi begini, situasinya ini memang tidak mungkin. Ya. Tapi karena Engkau yang suruh ya, saya lebih taat kepada perintahmu daripada lihat keadaan. Ya. Nah, ini dia. Jadi kita harus menaati Tuhan. Apapun. Ya, perintah Tuhan, hukum Tuhan, firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Bagaimana kita sudah mentaati firman, tapi itu jawaban tidak kunjung datang. Misalnya Abraham dijanjiin banyak anak sampai umur 98 tahun, belum juga. Caranya, Yusuf dijanjiin jadi Perdana Menteri, toh masuk sumur, jadi budak, masuk penjara, Daud dikejar mertuanya. Gimana Pak, untuk kita bisa kuat menunggu harinya itu, Ya. hari hanya. Jadi apapun terjadi, namanya orang menaati Tuhan itu tetap sudah dijawab atau belum dijawab, tetap kita harus setia. Karena Abraham juga taat sampai pada akhirnya, Ya. terima janji itu kan. Ya. Begitu juga Yusuf. Karena itu kunci terakhir sebenarnya adalah kita harus ambil keputusan untuk ikut Yesus. Gitu. Itu poin yang terakhir itu. Apapun terjadi. Ya, apapun terjadi. Sebab itu orang-orang ini ya, setelah mereka menarik semua jalan, perahu mereka, ikan semua ke darat, mereka tinggalkan semuanya. Ya. Dan mereka ambil keputusan ikut Yesus. Yes. Ini dia. Kenapa? Karena jala bisa sobek, bisa hilang. Dayung bisa juga hilang. Ikan bisa habis dimakan setelah dibakar, digoreng. Perahu juga bisa pecah. Ya. Tapi ikut Yesus, kita pasti tetap punya perahu. Kita pasti bisa dapat ikan. Kita pasti masih bisa punya jala. Ini dia. Sebab itu kita tidak boleh gampang putus asa. Ya. Gampang menyerah pada keadaan dan situasi, tapi menyerah terus dalam tangan Tuhan. Yes. Karena namanya orang taat kepada Tuhan itu berarti apapun situasinya dia tetap berdiri teguh, setia, dan pada waktunya Tuhan akan memberkati dia. Ya, semua ada waktunya. Tapi Bapak punya pengalaman enggak? Sudah melangkah yang terbaik, do the best, tapi ternyata belum juga bisa produktif secara optimal. Ya, itu betul. Karena memang waktunya belum mungkin. Betul. Nah, bagaimana kita bisa punya daya juang untuk Ya. kuat? Ya, saya ngerti itu. Karena begini, manusia itu kan punya punya apa itu keinginan tersendiri kan. Maunya itu begini. Dia lupa bahwa kalau dia sudah ikut Yesus, maka Yesus punya keinginan lah yang harus terjadi. Sebab itu kadang-kadang tidak langsung cespleng jadi, ya. Tetapi kita itu diizinkan Tuhan untuk masuk dalam sebuah proses. Ya. Belajar berserah, belajar taat, belajar berharap Tuhan, begitu. Sampai betul-betul kita jadi murid Yesus, dimuridkan oleh Yesus. Karena itu Yesus berkata bahwa
barang siapa yang mau ikut aku, Ya. ya, dia harus pertama menyangkal diri. Yang kedua, pikul salib. Ketiga, ikut aku. Karena ada orang yang menyangkal diri tapi tidak mau pikul salib. Ada orang yang pikul salib tapi tidak ikut Yesus, jalan sendiri. Gitu kan. Yang penting saya sudah Kristen, kira-kira begitu ya. Saya ini Kristen, tandanya ini saya punya salib. Tapi salib biasa gitu kan. Tapi maksudnya adalah menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Itu berarti ada harga yang harus dibayar. Begitu. Jadi kita mau atau kita rela untuk disekolahkan oleh Tuhan. Supaya kita jadi. Dan sekolahnya Tuhan mahal. Mahal itu. Kan nggak tahu kapan lulusnya. Iya, semua orang harus masuk dalam sekolahnya Tuhan. Dan itu mahal. Setelah kita punya daya juang, tokoh-tokoh di Alkitab dari PL dan BP, siapa yang kehidupan mereka produktif dan perlu kita teladani, Pak? Ya, yang pertama kalau dalam Perjanjian Baru kita bisa lihat Paulus. Yes. Paulus itu luar biasa. Hamba Tuhan yang perlu kita teladani. Kenapa? Di dalam penjara sekalipun dia tetap bersuka cita. Ya. Malah dia menulis pada jemaat yang di Filipi kan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Wah, ini kan dia luar di biasa. penjara itu. Di dalam penjara. Jadi ini karena dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Jadi sukacita, ya kebahagiaan, ya itu bukan karena kita punya hal-hal materi. Ya. Tapi karena ada Tuhan di dalam diri kita. Nah, sebab itu saya mau sampaikan kepada semua pemirsa yang sedang mengikuti program ini, miliki Tuhan dalam dirimu. Ya, atau dengan kata lain yang tadi saya istilahkan, ikuti Yesus. Orang ikuti Yesus itu kan orang mengalami Tuhan dalam dirinya. Nah, kalau kita mengalami Tuhan dalam diri kita, maka sudah tentu hidup ini bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Yes. Karena itu seperti ada ungkapan seorang pemimpin di Indonesia ini kan, dia bilang mati itu untung. Kenapa untung? Karena memang dia sudah ikut Tuhan. Dan segala sesuatu itu untung. Sehingga dia nggak perlu takut sama siapa. Nggak perlu takut sama siapapun. Sama setan sekalipun juga kita tidak perlu takut. Kita hanya takut kepada Tuhan. Selama kita betul-betul ada dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, itu kan. Jadi orang yang berani itu sebenarnya itu karena orang yang memang betul-betul hidup di dalam Tuhan. Yes. Nah, orang takut karena salah kan. Waktu kita tidak takut, berani Itu saja. berarti ya kalau kita tidak ada kesalahan, artinya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak perlu kita takut. Untuk mengungkapkan sesuatu, menyatakan sesuatu, menegur orang lain, kita tidak perlu takut. Karena manusia tidak kasih makan kita, yang kasih makan kita Tuhan. Hari-hari ini kan kedatangan Tuhan semakin singkat. Ya. Bahkan kita dijadikan alat untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Ya. Saya ulangi, kita bisa dipakai mempercepat kedatangan Tuhan kalau kita semakin produktif. Ya. Contoh saja talenta yang hamba yang diberi talenta 2 jadi 4, 5 jadi 10, yang satu tambah dikubur. Bahkan dibilang pemalas dan jahat. Nah, hari-hari ini kalimat-kalimat yang sederhana yang mereka akan bawa pulang nih. Ya. Jadi kan begini, Pak, Bapak sudah bagi banyak jeruk tapi tanpa ada keranjang yang untuk mereka bawa pulang. Ya. Nah, keranjangnya ini konklusinya supaya hari-hari ini dimanapun kau berada, apapun profesimu, kau menjadi Kristen yang produktif. Silakan, Pak. Ya. Pertama-tama saya ulangi lagi bahwa kita harus berubah. Paradigma lama buang, ambil yang baru. Yang kedua, siap kerja keras. Ketiga, andalkan Tuhan. Keempat, menaati perintahnya. Dan yang kelima, ikuti Yesus. Artinya berserah diri sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan mau pakai setiap saudara. Kita semua Tuhan mau pakai untuk menjadi alat kemuliaannya. Hari-hari ini. Ingat itu, hari-hari ini Tuhan mau pakai kita semua. Jangan jadi Kristen yang biasa-biasa, yang hanya tidur saja, ya, hanya ke gereja saja. Tapi kita harus berfungsi, kita harus produktif. Roh Kudus dicurahkan dengan tujuannya adalah supaya memampukan kita untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi saksi, menjadi berkat. Kita harus katakan kepada tetangga, kepada teman, kepada siapa saja, Yes. bahwa dia harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dia harus bertobat, dia harus berubah. Cara-cara hidupnya harus berubah.
Kenapa? Karena tidak lama lagi Tuhan pasti datang. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Yes. Sekali lagi, agama apapun juga saya mau kasih tahu, tidak ada masalah bagi Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, kamu harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus supaya kau diselamatkan. Itu maksudnya. Karena itu Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi perhatikan baik-baik, Allah sangat mengasihi saudara. Allah mengasihi kita semua. Dia mau kita semua selamat. Sebab itu jangan jadi manusia yang sia-sia, hanya penuh-penuhin bumi ini saja dan tidak berguna. Tapi Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Kita bisa berhasil di dunia ini supaya Tuhan pakai kita menjadi alat kemuliaannya. Dan di mana saja Tuhan buang kita, taruh kita, ya, Yes. kita harus produktif di situ. Gitu. Dan jangan pernah kecewa terhadap hidup ini, merasa diri lemah, diri tidak bisa bikin apa-apa. Memang kita manusia lemah dan tidak bisa bikin apa-apa. Yes. Sebab itu kita perlu datang kepada Tuhan, serahkan hidup sama Tuhan dan berkata, Tuhan pakai saya, sekarang saya mau. Begitu. Tuhan tidak pakai orang hebat, tapi Tuhan pakai orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Nah, ini dia. Yes. Baik, Pak Pendeta. Ya. Banyak teman-teman yang ikuti program ini rindu untuk menerima doa dari Bapak supaya mereka boleh produktif. Ada suami istri yang belum produktif, belum punya anak. Oh ya. Ada suami istri yang sudah punya anak, pengen menambah anak. Ya. Ada yang gajinya belum produktif, omset pabriknya, usahanya belum produktif. Biarlah roh produktif dari Roh Kudus yang ada pada Bapak boleh mendoakan teman-teman. Sebelum mereka didoakan Bapak, apakah ada kata-kata untuk mereka didoakan? Ya, sederhana saja, buka diri bagi Tuhan, Yes. biar Tuhan hidup dalam hidupmu dan kau akan terus hidup. Kita berdoa sekarang ya. Oke. Terima kasih Tuhan. Yes. Kami sudah dengar firman-Mu, meteraikan dalam hati semua para pendengar atau pemirsa yang sedang mengikuti program ini supaya mereka juga mengalami hidup yang berkemenangan. Artinya mereka jadi orang-orang yang produktif. Usaha mereka diberkati, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, cita-cita mereka juga diberkati oleh Tuhan dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah firman ini menjadi rema buat kita. Waktu Yakub menerima mimpi di Betel, di mana surga terbuka, ada tangga dari surga ke tempat Yakub tidur. Besoknya nggak otomatis dia menjadi Kristen yang produktif. Yakub tetap mengalami proses yang tidak pendek. Abraham, Daud, karena itu proses kau ikuti. Doing the best, kerjakan terbaik untuk kau tahu bahwa Kristen produktif itu pasti terjadi atasmu. Karena itu tadi lewat doa daripada Pak Pendeta Ferry yang sangat powerful dan menjamah kita, pertahankan itu dan tangkap terus bahwa kau bisa produktif bersama Roh Kudusnya karena Bapa menghendaki demikian. Dan Yesus memberikan contoh yang sangat-sangat menjadi teladan buat kita. Mari hari ini Anda mulai berkata, saya bisa produktif, kamu bisa produktif, kita semua bisa produktif karena Bapa lah menghendaki kita untuk produktif dan jadi berkat. Sampai jumpa kepada program Mimbar Betel yang akan datang yang lebih dahsyat dan powerful, sehingga kita terus on fire, bernyala-nyala untuk Yesus. Salam Mimbar Mimbar Betel.